Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas ibadah kita, ya, menjadikan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan atau bahkan di hari pertama bulan Syawal, ya, setan-setan itu sudah terlepas dari belenggunya, ya, sehingga ibadah kita yang mudah di bulan Ramadan akan menjadi hal yang sulit dilakukan di luar bulan Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan semua lini itu disiapkan untuk ibadah. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu kan gitu. Tapi itu tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Tapi manakala kita masih terus beribadah, masih terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini adalah karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut untuk bersyukur dengan hal tersebut, ikhwan. Mari kita terus untuk semangat, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara lelahnya beribadah, ikhwah, bandingkan dengan kita bermaksiat pun lelah gitu kan. Atau kalau kita melihat kondisi orang-orang yang memerangi kita, kondisi orang-orang yang memerangi dakwah ini, mereka juga lelah sebenarnya kan gitu. Coba kalau kita lihat, ikhwah, ya, hampir 1.000 orang, ya, dari kaum musyrikin Quraisy, mereka berjalan kaki dari Mekah menuju Badar. Itu jaraknya kurang lebih 500-an kilo. Bayangkan 500-an kilo mereka rela untuk menempuh menuju Badar. Dan jumlahnya 950-an lebih, hampir 1.000. Ya, demi apa, ikhwah? Demi untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti lelah, Pak. Itu pasti capek gitu.
Tapi ya mereka lelah hanya untuk memerangi Rasulullah. Mereka lelah untuk ya memerangi para wali-wali Allah, maka kita harusnya sebaliknya kan gitu. Kalau orang musyrik, orang ahli maksiat, ya mereka semangat untuk bermaksiat misalnya, kita pun semangat untuk beribadah. Karena pasti lelah juga kan gitu. Tapi kan lelahnya kita itu untuk taat. Ya, makanya selalu saya sampaikan, ya orang beribadah capek, orang bermaksiat juga capek gitu kan. Tinggal kita memilih yang mana nih? Memilih yang capeknya karena maksiat apa capeknya karena ibadah gitu kan. Ya, maka jadilah kita lelahnya karena lillah. Ya, capeknya kita karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah kita untuk beribadah ya sampai datang kematian menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kemudian ikhwas sekalian, kita juga tidak lupa mengucapkan salawat untuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab mulia dengan manhaj salaf. Ya, inilah yang tepat. Ya, bahwa mulia itu adalah dengan kita berada di manhaj salaf dan mengikuti salaf, mengikuti para sahabat Nabi. Ya, karena itulah jalan kita menuju surganya kelak. Dan kita masih di dalam ya pembahasan keutamaan ya para sahabat, keutamaan ahlus sunnah wal jamaah, keutamaan salafus saleh. Ya, yaitu ya setelah kita membahas ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, bagaimana kalau terjadi perselisihan di antara para sahabat? Apa sikap kita? Ya, bisa dibaca, Mas? Bismillah. Jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka tidak perlu diperbincangkan dan tidak perlu diperdebatkan, karena mereka sudah meninggal. Dan kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Nah, kita akan berbicara tentang ya kalau terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi. Ikhwas sekalian, salah satu senjata setan, senjata iblis ya terhadap manusia adalah ya mereka menggunakan tahris ya fima bainana. Ya, mereka menjadikan sesama kita itu saling berselisih. Ya, dengan perselisihan yang ya terkadang menjadikan ya bermasalah satu dengan yang lainnya. Ya, makanya ikhwas kalian, ini yang memang sudah terjadi pada kita semuanya. Ya, kita cermati karena saya ya ketika keliling atau ketika mengisi di berbagai tempat, hampir ya permasalahan dakwah ya saling mendengki, saling iri itu terjadi pasti. Di kota mana saja. Karena itulah yang diinginkan oleh setan. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya ketika kita berselisih, berselisihlah ya dengan kita sehat, tetap kita berdakwah, tetap kita datang ke kajian. Selama yang didakwahkan adalah manhaj salaf, ya, kemudian isinya juga adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman salafus saleh, ya, hendaknya kita tetap menghadiri kajian tersebut. Apalagi misalnya yang mengisi sama kan itu. Ya, ikhwas sekalian.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi pada kita saat ini. Lalu bagaimana dengan para sahabat Nabi? Nah, para sahabat Nabi itu pun terkadang terjadi perselisihan, Pak. Ya, tetapi di sini dikatakan jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, hendaknya tidak perlu diperbincangkan. Ini yang benar. Ya, ini yang tepat, ikhwas sekalian. Jadi kita jangan terlalu dalam membicarakan perselisihan mereka, kemudian nanti ujungnya membenci salah satu mereka. Ini yang jangan. Ya. Dan tidak perlu diperdebatkan, karena apa? Mereka sudah meninggal. Ikhwas sekalian, ya bukan sahabat Nabi pun kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan kejelekan orang yang sudah meninggal. Kecuali kalau itu adalah orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang yang memang layak menjadi pelajaran buat kita. Makanya di dalam Al-Quran kita terus memperbincangkan tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Karena jelas layak diperbincangkan bagaimana permusuhan dia terhadap Rasulullah, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu ikhwah kita, seorang muslim, ya, tapi mungkin dia punya banyak kesalahan dan kekurangan, ya, maka hendaknya kita berhenti dari membicarakan keburukannya. Dia sudah meninggal, selesai. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Jangan sampai ini menjadi bumerang bagi kita dan kita membicarakan keburukannya. Ini bagian dari ghibah, naudzubillah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu kita bicara kepada ikhwah kita sesama muslim, itu saudara-saudara kita sesama muslim, kita nggak boleh membicarakan mereka. Sudah selesai, sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Apalagi kalau itu sahabat, ya, ini dari awal. Makanya, ya, kalau saya bisa mengatakan kajian kita ini isinya adalah memuji sahabat Nabi. Kajian tentang manhaj salaf ini, ya, isinya adalah membela mereka, ya, mengagungkan mereka, tapi tidak sampai derajat gulu, kan gitu. Tidak sampai derajat berlebih-lebihan, apalagi mengkultuskan mereka, tidak. Ya, makanya ikhwas sekalian, saya akan bolak-balik mengatakan inilah indahnya sahabat Nabi, inilah para sahabat Nabi. Apalagi nanti di beberapa bab benar-benar menceritakan keutamaan mereka. Ya, maka ikhwas sekalian, ya, ketika kita berbicara dengan mereka, ya, mereka itu ya manusia, jelas. Ya, ada yang namanya apa? Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti berbuat salah, berbuat dosa, betul. Ya, tapi para sahabat Nabi mengamalkan hadis itu dengan kalimat selanjutnya, setiap orang yang berbuat salah selalu bertobat. Orang yang terbaik itu adalah orang yang ketika berbuat salah bertobat. Itulah sahabat Nabi. Makanya ikhwas sekalian, di sini penulis mengatakan, ya udah berhenti, jangan memperdebatkan mereka. Ya, karena mereka sudah meninggal dan kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Itu ikhwah. Itu kewajiban kita. Nanti kita sebutkan di sini doa yang kita panjatkan untuk mereka. Ya. Nah, ya, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi, ya, lisan kita berhenti, tutup. Ya, jangan kita berdebat tentang hal itu. Lanjut. Ahlus sunnah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka ada yang dusta, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, serta ada juga yang diselewengkan dari yang sebenarnya. Sedangkan dalam riwayat yang sahih, mereka adalah dimaafkan karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad, yang bisa benar dan bisa pula salah. Meskipun demikian,
Ahlus sunnah tidak mempunyai keyakinan bahwa setiap individu para sahabat adalah maksum dari dosa besar atau dosa kecil. Bahkan bisa saja mereka itu mempunyai dosa-dosa, tetapi mereka itu memiliki kelebihan keutamaan, yaitu lebih dulu beriman dan memiliki keutamaan yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka, kalaupun hal itu ada, sehingga mereka diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka yang tidak diberikan kepada orang-orang sesudahnya. Baik. Kita lihat ikhwas sekalian. Kalau kita mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, bahwa ahlu sunnah wal jamaah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ya, berarti di antara mereka berselisih, iya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah menahan diri dari perselisihan ini. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka adalah dusta, adalah kebohongan. Ini ikhwas sekalian yang harus dipahami oleh kita, bahwa riwayat-riwayat tentang kejelekan-kejelekan yang menyebar. Ya, makanya ikhwas sekalian, kalau misalnya dengan baca tulisan atau mendengarkan seseorang ya berceramah dan isinya menjelekkan sahabat Nabi, lebih baik tinggalkan hal itu. Karena dia bisa jadi menjadi orang yang zindik. Ya, zindik itu orang yang kafir, naudzubillah. Ya, maka ikhwas sekalian, ya itu adalah kedustaan yang bisa jadi ada yang ditambah, ada yang dikurangi, bahkan ada yang diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Ini ikhwah yang harus dipahami. Dan kebanyakan ya cerita kebohongan tentang para sahabat Nabi itu keluar dari kelompok yang dibuat oleh orang Yahudi. Siapa lagi kalau bukan Rafidhah? Ya, siapa lagi kalau bukan Syiah Rafidhah? Karena isinya ya kejelekan di buku mereka. Ya. Dikatakan bahwa keyakinan mereka, dan ini menjadi sebuah hal yang ya dibesar-besarkan terus oleh mereka. Keyakinan mereka adalah membenci sahabat Nabi. Ya, untuk apa coba ikhlas kalian? Ya, makanya di dalam buku-buku mereka yang mereka tulis, ya, ucapan-ucapan mereka, ya seperti ucapannya Khomeini dan lain sebagainya. Mereka itu yang menjelek-jelekan, terutama menjelekkan Abu Bakar dan Umar, naudzubillah. Ya, menjelekkan sahabat-sahabat yang lain. Mereka mengatakan bahwa semuanya murtad ketika Rasulullah meninggal kecuali hanya beberapa gelintir sahabat, naudzubillah. Ya, ini ikhwas sekalian. Ya, jadi kalau ada orang membicarakan kejelekan sahabat, imma ya dia adalah terpengaruh, terpapar penyakit Syiah, atau memang dia orang Syiah, kan gitu. Ya, dia adalah orang Syiah, naudzubillah. Maka ikhwas sekalian, ya, coba kita lihat orang Syiah mengatakan apa? Bahwa Imam Mahdi mereka sudah hidup saat ini, ya, yaitu Imam dikatakan sudah berada di Sirdab, tempat persembunyiannya Imam Mahdinya Syiah. Nanti akan muncul, bayangkan ini, lihat. Ketika muncul dia akan mendatangi Madinah dan menggali kuburannya Abu Bakar dan Umar, lalu menyalibnya. Ini kan kurang ajar kan gitu. Ya, Imam Mahdi ditunggu-tunggu. Kalau Imam Mahdi kita kan benar-benar kita tunggu untuk kita memerangi orang-orang Yahudi. Tapi Imam Mahdinya orang Rafidhah, ya, ketika dia muncul, dia akan mendatangi kuburannya Abu Bakar dan Umar di samping Rasulullah, bayangkan ini. Digali dan akan disalib. Karena kesalahan mereka berdua, naudzubillah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang-orang yang berdusta tentang para sahabat, hati-hati sudah. Jauhi orang ini. Ya.
pasti dia bukan orang yang baik. Ya. Maka di sini ya, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang diselewengkan dari makna sebenarnya. Seperti misalnya, mohon maaf, kita bicara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga ayahnya Abu Sufyan dan lain sebagainya. Itu sahabat Nabi jelas. Sebelum mereka masuk Islam, betul mereka memerangi Rasulullah, ya, memerangi sahabat, ya, betul. Ya, tapi banyak orang-orang, ya sekali lagi orang-orang Rafidah, yang mereka itu adalah membesar-besarkan ini. Jadi seakan-akan ketika bicara Daulah Bani Umayyah itu setelah Khalifah atau Khulafaur Rasyidin gitu. Yang mereka perbesarkan adalah Bani Umayyah itu dulu memerangi Rasulullah. Bani Umayyah dulu itu menyerang Rasulullah dan para sahabat Nabi. Itu terus yang diperdebatkan. Padahal setelah mereka masuk Islam, banyak sekali jasanya buat kaum muslimin. Apalagi Daulah Bani Umayyah ini juga banyak jasanya buat kaum muslimin. Tapi kadang itu tidak dilihat. Yang dilihat, dulu mereka itu orang yang gentol memerangi Rasulullah. Ya betul, namanya juga masih dalam kondisi jahiliyah. Mereka dalam kondisi kafir. Mereka membela nenek moyang mereka, betul. Tapi ketika sudah hidayah masuk, selesai dong. Bukankah dikatakan apa? Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Ya, seseorang yang mu'allaf, yang masuk ke dalam agama Islam, selesai sudah. Dulu dia mungkin menjadi pelacur, dulu dia mungkin orang yang suka berzina, dulu mungkin peminum khamar, penjudi. Pada saat dia belum masuk Islam. Ya, bahkan dulu mungkin ya mereka penyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi begitu mereka masuk ke dalam agama Islam, selesai. Ya, dosa-dosanya udah dihapus. Jadi jangan dibesar-besarkan. Nah ini ikhwas sekalian. Apalagi kalau kita ya belajar SKI, tapi ya yang mungkin ada susupan-susupan orang-orang Syiah. Itu terkadang kita jadinya membenci Muawiyah. Oh, Muawiyah dianggap merebut kekuasaan. Muawiyah orang yang haus darah, naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, padahal ikhwas sekalian, Muawiyah menjadi ya khalifah ya setelah cucunya Nabi yaitu Al Hasan bin Ali menyerahkannya. Ya, menyerahkannya. Ya, dan di dalam hadis kan dikatakan, ya kita wajib taat ya dan mendengar kepada pemimpin kita meskipun yang menyuruh kita adalah seorang hamba. Ini yang nyuruh sahabat Muawiyah itu, selesai. Ya. Ini ikhwas sekalian. Jadi riwayat-riwayat kejelekan mereka itu kebanyakan adalah kedustaan, kebohongan yang ditambah-tambahi. Sedangkan dalam riwayat yang sahih, ya meskipun ada riwayat sahih jelas, kita katakan tadi sahabat orang-orang yang mungkin terjadi perselisihan, mungkin benar riwayatnya sahih. Nah, ketika riwayatnya sahih mereka berselisih, mereka akan dimaafkan. Ya, camkan kalimat ini, para sahabat ketika berselisih mereka dimaafkan. Karena apa? Karena para sahabat termasuk mujtahid. Orang yang diperbolehkan untuk berijtihad, berpendapat sesuai dengan ilmu yang dia miliki, sesuai dengan ya apa yang dia pelajari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus pahami. Ya, artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang boleh berijtihad. Dan ijtihad mereka bisa benar, bisa salah. Loh, berarti benar dong, bisa salah, bisa benar. Betul. Tapi pun kalau salah, mereka tetap dapat pahala. Ini loh orang ijtihad. Ini mujtahid seperti itu. Jadi, idza ijtahadal hakim, kalau seseorang itu berijtihad,
Fa asaba falahu ajrun, falahu ajrun, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Atau kama qala Nabi. Ya. Para sahabat ini apabila mereka beristihad dan istihadnya benar, maka mereka dapat 2 pahala. Tapi kalau istihadnya salah, dapat 1 pahala, tetap dapat pahala mereka. Kita kembali kepada, ya mohon maaf, ini kita bukan membicarakannya, cuman untuk mendudukan bahwa ya para sahabat beristihad boleh gitu. Antara perselisihan yang terjadi ya antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah juga Ibnu Zubair dan lain sebagainya, sehingga terjadilah perang Jamal. Kita lihat ikhwan. Ya, tiba-tiba Aisyah berjalan menuju ya Irak untuk apa? Ya untuk ya mengkisas orang-orang yang sudah membunuh Utsman kan gitu. Itu yang diinginkan. Hanya sekedar juga untuk menasehati Ali. Yang saat itu Ali bersikukuh ya untuk terus untuk mendirikan dulu atau ya mendamaikan atau menjadikan stabilitas keamanan tenang dulu baru kisos. Ya, jadi memang pintu pertama bagaimana Utsman bin Affan terbunuh. Ya, terbunuh dan yang membunuh masih bebas berkeliaran. Ini hebatnya. Ya, tapi Ali menginginkan apa? Ya, negara ini berdiri dulu baru kita kisos. Ya, dan ini yang ya mungkin berbeda pendapat, berbeda ijtihad dengan Aisyah, dengan Muawiyah dan lain sebagainya. Ya, ketika Aisyah dan para sahabat yang lain berangkat, nah ini yang terjadi ternyata. Ya, dan Aisyah menyadari kesalahannya ikhwah. Ketika keluar ternyata yang terjadi adalah provokator sudah yang menguasai mereka. Padahal sudah hampir terjadi perjanjian damai, kedamaian antara Ali, pasukan Ali dan pasukan Aisyah, para sahabat Nabi dan sebagainya. Sudah, nggak ada, ya sudah kita ya berjalan masing-masing, kemudian sudah terjadi perjanjian damai, tapi ini yang tidak diinginkan oleh provokator. Ya, sehingga mereka tiba-tiba dengan gencarnya ya berteriak seakan-akan diserangan gitu. Jadi pasukan Aisyah yang menganggap Ali menyerang, pasukan Ali pun sebaliknya, kan akhirnya gitu. Ya, tapi lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib melindungi Aisyah Ummul Mukminin ketika beliau berada di atas ontanya. Ya, beliau yang melindungi, masya Allah. Ya, di sini ikhlas sekalian. Ya, bahayanya provokator ini, Pak. Kita katakan ini sekelas Aisyah, Abdullah bin Zubair, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan masih banyak sahabat Nabi. Ya, mereka sudah berdamai, mereka sudah ya bersepakat. Tapi apakah provokator senang? Mereka menganggap ini kalau mereka damai, yuk kita dikisos. Karena provokator-provokator inilah yang membunuh Utsman bin Affan. Pelajarannya apa? Kalau sekelas para sahabat senior, ya mereka datang dalam rangka untuk ya saling menasehati, itu saja bisa disusupi oleh provokator. Ya nggak Pak? Bagaimana dengan kita orang-orang biasa? Inilah yang menjadikan kenapa, dan saya lebih senang itu, bahwa demonstrasi lebih baik jangan dilakukan. Dengan dalih demo itu kan ya boleh memang dari sisi ya hukum demokrasi dan lain sebagainya, sebagian ulama juga mengatakan boleh. Cuman permasalahannya akankah aman dari penyusup? Awalnya mungkin demo aman, demo santai, demo ya dengan ya bukan anarkis, iya di situnya, tapi apakah aman dari penyusup? Itu aja. Ya, ketika sudah tidak aman dari penyusup, di sana banyak provokator. Lihat di sini banyak yang meninggal dari para sahabat Nabi loh. Ya, itu yang disesali. Padahal ini sahabat-sahabat senior.
Ya, kalau mereka saja seperti itu tersusupi oleh provokator, apalagi kita. Inilah yang kenapa lebih baik ya jangan ikut-ikutan demo kan gitu. Ya, naam ikhwas sekalian. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berselisih memang. Tapi perselisihan mereka didasari pada ijtihad, termasuk Ali dan Muawiyah. Hingga terjadi perang Siffin. Itu sekali lagi Muawiyah bersikukuh ya untuk apa? Saya tidak akan merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Muawiyah mengatakan bahwa orang terbaik saat ini Ali, bukan saya. Muawiyah ketika ditanya, apakah engkau merasa engkau lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib? Muawiyah mengatakan tidak. Saya tidak pernah mengatakan saya lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib, tidak. Cuman ainal kisos gitu kan. Kapan ini pembunuh Utsman dikisos? Ya, karena Muawiyah adalah bagian dari keluarganya Utsman bin Affan. Ya, kok Utsman nggak ada kisosnya? Ya, meskipun ikhwas kalian ketika Daulah Bani Umayyah ya berdiri pun kisos belum terlaksana gitu kan. Ya pun belum terlaksana. Makanya di sini ikhwas kalian kalau dibicarakan bahwa Muawiyah dan Ali sama-sama beristihad, Ali mengatakan dirikan negara, kalau sudah aman baru kisos. Muawiyah mengatakan kisos dulu baru khalifah gitu. Dua-duanya beristihad. Dan di sini yang istihadnya salah Muawiyah, betul. Tapi kan tetap ketika salah Muawiyah dapat satu pahala, selesai. Karena terbukti Muawiyah ketika berdiri Daulah Bani Umayyah tetap aja belum mengkisas pembunuh Utsman karena memang sulit ikhwas kalian. Kondisinya saat itu benar-benar sulit. Ya, nah ikhwas kalian. Jadi ya perselisihan Ali dan Muawiyah ya itu atas dasar ijtihad mereka. Kalaupun salah dimaafkan. Ya, ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita yakini. Makanya di sini kita ulangi bahwa riwayat yang sahih tentang perselisihan para sahabat, mereka dimaafkan karena mereka adalah orang-orang yang beristihad, yang bisa benar, bisa salah. Kemudian kita bicara selanjutnya. Meskipun demikian, ahlu sunnah tidak mempunyai keyakinan bahwa setiap individu para sahabat adalah maksum, terjaga dari dosa besar atau dosa kecil. Tidak. Ya, bahkan bisa saja mereka itu mempunyai dosa-dosa. Ini yang harus kita yakini ikhwas kalian. Sahabat itu manusia biasa. Mereka bukan orang-orang yang maksum. Makanya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah ya menyebarkan tentang kemaksuman ya siapapun kecuali para nabi. Ya, jadi tidak pernah ada kemaksuman. Misalnya, kita mengatakan misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya maksum dan lain sebagainya. Tidak. Mereka tidak maksum. Mereka bisa jadi berdosa, bersalah. Ya. Apalagi kalau kita bicara Abu Bakar, Umar dan Utsman dan lain sebagainya yang Nabi SAW sudah mengatakan mereka ahli surga, selesai kan? Ketika pun mereka punya salah, ya tetap mereka ahli surga. Ya. Naam. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengatakan mereka maksum. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan siapapun itu maksum. Beda kalau dengan aliran ya aliran Rafidhah lagi, orang Rafidhah Isna Asyariyah mengatakan bahwa mereka punya imam yang 12 yang maksum. Naudzubillah. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya ya imam-imam mereka lebih baik dari para malaikat, para nabi. Nah, kan gitu, lebih. Keyakinan ini juga muncul di orang-orang sufi, tasawuf. Bahwa wali itu lebih tinggi kedudukannya dibanding para nabi. Ya ini orang-orang sufi nih kebanyakan.
Ya, dalilnya kan sering saya sampaikan. Ya, ketika pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya orang-orang sufi kan menganggapnya Khidir itu bukan nabi, tapi wali. Ini. Makanya bisa berbeda dengan nabi karena kenapa? Karena kedudukannya wali lebih tinggi dari nabi. Ini salah satu dalil orang-orang sufi. Padahal yang benar apa? Ya, para nabi di atas semuanya. Para nabi di atas para wali kan gitu. Ya. Nah, ikhwas sekalian, mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang sudah sampai pada derajat paling tinggi dari sisi keimanan, mungkin derajatnya disebut hakikat mungkin atau ma'rifat, ya tahu. Itu berarti mereka maksum dari dosa. Makanya kalaupun berdosa, ya enggak berdosa. Naudzubillah. Ya, ketika mereka misalnya kok enggak sholat, oh ya memang sudah menyatu dengan Allah, gimana bisa berdosa kan gitu. Ya, begitu Ramadan misalnya mereka enak aja ngerokok pas-pus kan gitu. Oh, saya udah nyatu sama Allah kan gitu. Ini kan aliran-aliran sesat kita katakan. Makanya ikhwas sekalian, kalau ada mengatakan kemaksuman daripada selain Nabi, coba teliti, pasti biasanya aliran itu sesat sudah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang maksum adalah para nabi, betul. Wong para nabi aja terkadang melakukan kesalahan tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Rasul pernah bermuka masam terhadap seseorang ya yang buta, ya, kemudian pengen apa mengetahui Islam. Rasul bermuka masam, langsung turun ayat tuh abasa wa tawalla. Ditegur masih. Ya. Nah, ikhwas sekalian, jadi kemaksuman itu hanya buat para nabi. Mereka maksum dari dosa, terjaga dari dosa. Adapun para sahabat Nabi, maka kita katakan mereka tidak maksum. Meskipun ya, mereka itu sudah dijamin surga terkadang. Ya, para pasukan yang berperang dalam perang Badar, ya maka sudah diampuni dosa-dosanya. I'malu ma syi'tum, silakan kalian berbuat sesukamu. Kalian sudah diampuni. Ya, sudah diampuni semuanya dosa-dosanya. Tapi bisa jadi mereka melakukan kesalahan, bisa jadi. Makanya ketika Rasul akan berperang atau akan membuka kota Mekah, ya, ada salah satu anggota pasukan perang Badar ternyata ngirim kabar ke kota Mekah bahwa Rasul akan menyerang melalui seorang wanita, dan Rasul dikasih tahu. Akhirnya Rasul memerintahkan Ali dan seseorang kejar wanita tersebut dan ambil beritanya. Ya, dikejar, kemudian dihadang wanita tadi, kemudian berikan surat tadi. Ya, kata wanita tersebut, tidak ada. Silakan periksa, tidak ada. Kata Ali, Rasul nggak mungkin berdusta, pasti kamu menyembunyikan. Serahkan atau saya telanjangi kamu, kan gitu. Ya, akhirnya diserahkan. Ya, sahabat tadi kemudian ditanya, kenapa engkau demikian? Ya, kata sahabat, ya Rasul, keluarga saya di Mekah nggak ada yang nanggung, nggak ada yang jamin. Ya, khawatir nanti begitu diserang ternyata mereka kena serang dan meninggal, naudzubillah. Ya, dia tidak ingin melindungi keluarganya yang ada di kota Mekah. Ya, kemudian ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, biarkan saya penggal kepalanya. Apa kata Rasul? Dia itu pengikut perang Badar gitu. Artinya apa? Sudah diampuni dosa-dosanya, ya Mas. Ya, sudah diampuni dosa-dosanya. Di sini kita bisa melihat sahabat bisa berbuat salah, bisa. Cuman di sini apa? Mereka itu memiliki keutamaan, yaitu lebih dulu beriman daripada kita. Dan mereka itu punya keutamaan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Ini ikhwah. Ya, maka sekali lagi kita tidak mengatakan para sahabat itu pasti nggak pernah berbuat dosa, nggak mungkin. Ya, para sahabat itu maksum misalnya. Ya, mungkin dari sisi ibadah jelas mereka beribadah kepada Allah, tapi kita katakan mereka tidak maksum. Kita ambil contoh banyak. Ya, kita ambil contoh. Ya, seorang sahabat kan ada tuh. Ya, 3 orang sahabat dan sahabiyah wanita, mereka terjerumus ke dalam zina, padahal mereka sahabat Nabi.
ada Ma'is, ada Imra'ah al-Ghamidiyah, ada Imra'ah al-Juhaniyah. Ya, 3 orang ini mereka terjerumus ke dalam dosa besar apa? Zina, Pak. Ya. Makanya kita lihat Ma'is misalnya datang, wahai Rasul, saya telah terkena, ya, terjerumus ke dalam zina. Ya, maka ya bersihkan diriku. Akhirnya dia apa? Dirajam. Nah, setelah itu ada seorang wanita juga mengaku, ya, kemudian dirajam. Demikian juga Al-Mar'ah Al-Juhaniyah datang kepada Nabi, ya, bahwa dirinya telah berzina. Ya. Kemudian dirajam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu apa? Rasul setelah selesai mereka meninggal, Rasul tetap nyolatin mereka, Pak. Ya. Makanya ketika ada Imra'atul Juhainiyah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa dirinya mengaku telah berzina, ya, kemudian Nabi memerintahkan walinya untuk, ya, bawa dia sampai melahirkan. Selesai melahirkan dirajam, kemudian Rasul menyolati. Ada sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, kalau tidak salah Umar bin Khattab mengatakan, engkau menyolatinya padahal dia telah berzina. Engkau menyolatinya padahal dia telah berzina. Lihat, ini ucapan sahabat Nabi loh. Artinya meremehkan, ya, yang dilakukan. Oh, dia berzina kok engkau menyolatinya. Apa kata Rasul? Ya, laqad tabat taubatan law wusiat ila, ya, dia telah bertobat. Kalau seandainya pertobatannya itu dibagikan kepada 70 orang penghuni kota Madinah, ya, maka itu sudah mencukupinya, kan gitu. Jadi apa? Wanita ini sudah bertobat, yang kalau tobatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, sudah mencukupi mereka, selesai, kan gitu. Sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, bayangkan ikhwas sekalian, kita lihat di sini. Ini di masa Rasul. Ini sahabat wanita, ya, terjerumus ke dalam zina. Makanya dikatakan apa? Bahwa orang soleh bisa saja terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Tapi bukan berarti melegalkan keharaman, kan tidak maksudnya. Tapi di sini para sahabat pun tidak maksud. Mereka diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka yang tidak diberikan kepada orang-orang sesudahnya. Belum lagi ikhwas sekalian,
Ya, Nabi kan banyak menyebutkan amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya. Belum siapa yang berpuasa di hari Arafah, diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya, dan seluruh amalan-amalan yang menggugurkan dosa, otomatis amalan-amalan ini apakah tidak dilakukan para sahabat? Tidak, mereka pasti melakukannya. Ya, mereka pasti melakukannya, ikhwan. Ya, maka kalau kita pun digugurkan ya dosa-dosa kita, apalagi para sahabat Nabi, gitu loh. Demikian, ikhwah. Ya, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa ya, apabila mereka melakukan dosa, ya, maka mereka memiliki keutamaan yang bisa jadi menghapuskan dosa mereka sehingga mereka diberikan ampunan, ya, atas kesalahan-kesalahan mereka yang tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian selanjutnya, ya, saya baca dulu karena belum ada. Dan telah sahih dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Ini sering kita dengar hadis ini, insyaallah. Ya, Rasul tegas mengatakan, khairun nas qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kata. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Ya, ini yang ngomong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan sampai kita meragukan hal ini. Wong Rasul sudah mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Ya, berarti mereka adalah generasi terbaik. Ya, jangan sampai kita menyelisih hal ini. Ya. Nah, kemudian juga dikatakan di sini bahwa satu mud yang diimpakkan oleh salah seorang di antara mereka adalah lebih baik daripada emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh orang-orang sesudah mereka. Ya. Satu mud itu berarti satu telapak tangan. Artinya para sahabat kalau cuma infak, ya, setangkupan tangan, Mbak. Ya, mereka berinfak hanya setangkup tangan, lebih baik daripada mungkin kita berinfak sebesar gunung Uhud, emas semua lagi. Ya, ibarat kata kita punya dana yang banyak lalu kita infakkan. Ya, infakkan semuanya fisabilillah, Pak. Infak yang kita lakukan tidak menyamai infaknya para sahabat Nabi, meskipun hanya satu mud, bahkan kata Nabi wala nasifahu, setengahnya pun kita nggak bisa menyamai mereka, Pak. Ya, karena memang di dalam ya agama kita ada tingkatan-tingkatan orang beramal, Pak. Kenapa para sahabat Nabi bisa seperti itu pahalanya? Ya, mereka tingkat keikhlasannya lebih tinggi daripada kita. Ya, mereka tingkat keikhlasannya tinggi. Makanya Nabi mengatakan infak mereka tidak bisa infak kalian sebesar gunung Uhud tidak akan bisa menyamai para sahabat Nabi ketika mereka berinfak satu mud, apalagi setengahnya, kadang setengahnya pun nggak bisa. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi lebih baik daripada emas, ya, sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh orang-orang sesudah mereka. Lanjut, Mas, baca, Mas. Perkara-perkara ini.
pahala jariahnya. Kenapa? Khadijah yang pertama kali menyontohkan untuk masuk Islam. Ya, ini namanya pahala jariah dari Khadijah. Kemudian setelahnya siapa? Abu Bakar dan Ali. Ya, dikatakan Abu Bakar dari kalangan orang dewasa, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak. Ya. Mereka masuk Islam pertama kali saja sudah menjadi keutamaan besar buat mereka. Lah ketika di akhir-akhir misalnya kok ada kesalahan dari mereka, ya udah terhapus. Udah terhapus dengan ya keimanan mereka yang pertama kali. Kebaikan yang lain, mereka membela Islam. Coba bayangkan Abu Bakar, Pak. Kalau dibilang mungkin keburukan sama kebaikannya, yang ada kita lihat kebaikan semua. Coba Rasulullah hijrah yang nemani siapa? Abu Bakar. Ya, yang menjaga Rasulullah Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengatakan, ya menceritakan kisah Isra Mi'raj, Abu Bakar yang pertama kali bersaksi bahwa itu benar. Ini Abu Bakar yang sekali. Keutamaannya banyak. Ya, di samping persaksian Nabi bahwa Abu Bakar ahli surga. Ya, Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ini sudah persaksian bahwa Abu Bakar pasti penghuni surga. Sudah gitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika berkata di hadapan para sahabat Nabi, siapakah di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah? Gak ada yang jawab kecuali Abu Bakar. Saya, gitu. Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Jawabannya Abu Bakar, saya. Siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa sunnah? Abu Bakar jawab lagi, saya. Sampai pertanyaan keempat, siapakah di antara kalian yang hari ini berinfak? Jawaban Abu Bakar, saya. Cuma Abu Bakar sendiri. Kata Nabi, tidak terkumpul pada diri seseorang dalam satu hari kecuali dia penghuni surga. Udah persaksian lagi tuh Abu Bakar. Jadi isinya kebaikan doang Abu Bakar. Ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang Syiah ya, yang mengatakan Abu Bakar itu isinya keburukan. Dia yang merubah Al-Quran. Ya, dia yang mengambil kepemimpinan, harusnya kepemimpinan dari Rasulullah kepada Ali. Kala nggak pernah sekali. Ya. Kepemimpinan Abu Bakar sah. Kepemimpinan Umar sah. Ya, kalau ada orang ya menganggap bahwa kepemimpinan Abu Bakar adalah merebut dari kepemimpinan Ali, ini pasti terjerumus dalam pendapatnya Syiah. Ya. Nah, ikhwas sekalian. Ya, tadi saya mengatakan bahwa Syiah ini kelompok yang dibuat Yahudi, betul, Pak. Ini bukan sekedar omongan, karena hakikatnya yang dulu membuat adalah seseorang bernama Abdullah bin Saba. Siapa dia? Orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Ini bahkan dia benar-benar menunjukkan diri paham tentang Islam. Makanya pengikutnya banyak tuh Sabaiyah. Lah dialah yang ya menyuruh orang untuk ya Ali itu yang paling benar. Harusnya kepemimpinan itu kepada Ali. Ya, sehingga muncul orang-orang yang percaya, berdirilah nih orang-orang Syiah ini. Orang-orang Rafidah. Na'udzubillah. Ya, nah ikhwah. Jadi ya para sahabat Nabi itu isinya kebaikan tok, Pak. Ya, mungkin mereka berbuat salah, iya. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya banyak dibandingkan dengan kesalahan mereka. Ya. Bagaimana mereka membela Islam? Bagaimana mereka mempertahankan agama ini? Ya. Nah, ikhwas sekalian, oleh karena itu, ya kesalahan-kesalahan itu akan terhapus dengan kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat yang sangat banyak. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai mereka. Ini ya harus menjadi kalimat yang dipahami. Bahwa siapapun manusia tidak akan bisa menyamai kebaikan para sahabat Nabi.
Ya, karena ada kelompok itu namanya kelompok Murji'ah, Pak. Ya, salah satu keburukannya atau kesalahan Murji'ah itu adalah mengatakan bahwa iman itu cukup di dalam hati. Artinya kalau seseorang melakukan kesalahan, ya selama hatinya beriman, ya tetap iman gitu kan, tetap mukmin. Dan kesalahan mereka mengatakan imanuna ka imani Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala, bahwa iman kita sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini jelas ya merendahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kepedean iman kita disamakan dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, ya jauh, Pak. Ya, jauh sekali. Ya, makanya di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang menyamai mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, makanya ikhwas sekalian, cintai mereka. Jadilah orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi dengan keimanan mereka, dengan amal soleh mereka, dengan pembelaan mereka terhadap Rasulullah dan bagaimana mereka menjaga agama ini. Supaya kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama mereka. Jangan jadi orang yang membenci mereka, na'udzubillah. Karena Rasul mengatakan apa? Ya, anta ma'aman ahbabta. Engkau itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Ya, saya cinta dengan Abu Bakar, berharap dibangkitkan bersama Abu Bakar, kan gitu. Ya, jangan ikut-ikutan orang-orang Syiah, naudzubillah. Ya, yang mereka menjelek-jelekan para sahabat Nabi. Lanjut, Kemudian, jika timbul satu perbuatan dosa di antara mereka, maka bisa jadi mereka itu sudah bertaubat atau berbuat sejumlah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa kesalahan itu, atau diampuni kesalahannya dengan sebab mereka lebih dahulu dalam segala hal, atau diampuni karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkannya, atau mereka diuji di dunia ini untuk dengan ujian yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Apabila demikian yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi, maka bagaimana dalam perkara-perkara yang mereka ijtihadkan? Padahal kalau benar, mereka memperoleh 2 ganjaran, dan jika salah, mereka memperoleh 1 ganjaran. Sementara kesalahannya itu pun terampuni. Nah ini ikhwah, ini yang bisa kita pahami insyaallah. Kalimat ini kita pahami di sini. Bahwa kalaupun mereka melakukan kesalahan, tadi sudah kita sampaikan, kalaupun mereka melakukan dosa di antara mereka, maka bisa jadi mereka itu sudah bertobat pasti. Ya, para sahabat Nabi ketika Nabi memerintahkan mereka bertobat, yakin akan bertobat. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan ayat-ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Para sahabat Nabi itu orang-orang yang pertama kali akan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Ketika mereka berdosa, maka bisa jadi mereka sudah bertaubat. Ya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Ya, misalnya Allah mengatakan, orang beriman itu idza fa'alu fahishatan. Orang beriman itu apabila melaksanakan dosa dan mendolimi diri mereka sendiri, adzalamu anfusahum, zakarullah. Mereka akan ingat sama Allah, kan itu. Bukan cuma ingat apa, fastaghfaru lidunubihim, mereka istighfar. Mereka meminta ampun dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini ya, maka para sahabat pasti sudah melakukan itu. Mereka orang-orang yang ya segera bertobat ketika mereka melakukan dosa dan kesalahan. Kemudian atau ya berbuat sejumlah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan itu. Makanya tadi saya katakan ya bahwa banyak amalan-amalan menggugurkan dosa, yakin para sahabat Nabi orang yang pertama kali melakukannya. Puasa Arafah menggugurkan dosa 2 tahun, mereka orang yang berpuasa 2 tahun. Ya berpuasa Arafah.
Ya, Ramadan mereka orang-orang yang ikhlas berpuasa Ramadan. Ya, bahkan benar-benar mereka berusaha apa? Mengikuti kanjeng Nabi sudah, Pak. Ya, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wisal, Pak. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh ya kita semuanya. Apa tuh wisal? Yang menyambung puasanya tanpa berbuka sama sekali. Ya, berturut-turut. Puasa hari pertama nggak buka sampai besok nggak sahur langsung puasa lagi udah. Ini namanya wisol, tidak boleh bagi kita. Ya, tapi bagi Rasul itu dilakukan. Nah, ada sahabat pengen lakuin. Kenapa? Ya pengen mencontoh Rasul. Padahal Rasul sudah melarangnya kan gitu. Ya, 2 hari mereka berpuasa, hari ketiganya udah Lebaran. Hari ketiganya sudah Idul Fitri. Nabi mengatakan apa? Kalau hari ketiga masih berpuasa dan saya akan wisol, saya akan terus melakukannya, kamu pasti tidak akan mampu, kata Nabi. Ya, karena Nabi itu melakukan wisol, kata Nabi apa? Karena saya diberi makan dan diberi minum oleh Allah langsung. Ya, jadi bisa jadi Rasul itu puasa benar-benar nggak buka, Pak, kan gitu. Nggak sahur, kenapa? Ya udah dikasih makan sama Allah. Ya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekhususan beliau, umatnya nggak boleh. Ya, tidak boleh itu puasa berturut-turut 2 hari tanpa sahur, tanpa buka misalnya. Ya, sudah waktunya buka dia terus puasa, akhirnya nyambung hari besoknya. Ini 2 hari aja nggak boleh. Apalagi ada orang rawat misalnya kan itu. 40 hari, 40 malam nggak buka-buka sama sekali hanya untuk mendapatkan kekebalan misalnya. Ya ini nggak ada dalam Islam, Mas. Ya, tidak ada di dalam Islam. Maka ikhwas sekalian, ya mereka melakukan sejumlah kebaikan yang menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya, atau diampuni kesalahannya dengan sebab lebih dahulu dalam segala hal. Sebab lebih dahulu dalam segala hal. Ya, kalau udah lebih dahulu ya istimewa apa pasti. Ya, coba kita lihat lebih dahulu dalam apa, banyak, Pak. Minimal lebih dahulu ya dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sudah keistimewaan mereka, gak bisa ditandingi oleh kita, Pak. Ya, mereka lebih dahulu beriman. Ya, bukan hanya beriman, mereka harus melalui berbagai macam ujian. Ya, ketika di Mekah mereka banyak yang disiksa. Ya, orang-orang yang tidak punya kekuatan disiksa oleh orang-orang Quraisy, betul. Tapi mereka tidak bergeming dan tidak menjadikan mereka keluar dari Islam, bayangkan. Ini sudah keutamaan mereka. Sampai Madinah, ya, sudah berdiri negeri Islam, selesai ujiannya enggak. Sampai Madinah, justru Nabi diperintahkan untuk berjihad dan memerintahkan para sahabat berjihad. Apakah ketika berjihad mereka malas-malasan? Enggak, semangat mereka, Pak. Ya, mereka semangat untuk berjihad. Ya, demi untuk menegakkan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah, ya, meninggikan kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah. Ini ikhwas kalian. Jadi ya mereka lebih dahulu dalam segala hal. Ya, lebih dahulu beriman, lebih dahulu memperjuangkan agama ini kan itu. Ya. Naam ikhwas kalian. Kemudian apa? Mereka juga diampuni bisa jadi karena syafaat Nabi, di mana mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkannya. Ikhwas sekalian, ya kita tahu bahwa Rasul nanti akan memberikan syafaat kan gitu. Syafaat yang pertama adalah syafaatul uzma di padang mahsyar. Ya, ketika para orang-orang itu sudah tidak mampu lagi, sudah tidak kuat lagi di padang mahsyar, ya maka meminta, datang kepada Nabi Adam ditolak, datang kepada Nabi ya Nuh ditolak, ya tidak bisa Nabi Nuhnya, ya, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak bisa. Akhirnya datangnya kepada apa? Kepada Rasulullah, dan Rasul mengatakan analah, ini tugasnya saya beri syafaat, betul. Ya, ini tugasnya untuk memberi syafaat.
Ya, akhirnya Rasul mendatangi Allah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disampaikan di dunia ini. Lalu Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Kamu minta pasti dikabulkan, kamu akan memberikan syafaat, dikasih izin, udah di situ. Ya, akhirnya manusia ya dihisab, mulailah dihisab setelah berdiri berpuluh-puluh tahun bahkan beribu-ribu tahun di padang mahsyar. Naam. Ya. Kemudian syafaat-syafaat yang lain. Kalau seandainya Abu Thalib saja, Pak. Abu Thalib diberikan oleh Rasulullah syafaat. Apa syafaatnya buat Abu Thalib, ikhwah? Diringankan siksanya. Karena Abu Thalib membantu Rasulullah. Ya. Tapi Rasul tidak bisa menolong Abu Thalib untuk memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Ya dalam kondisi matinya dalam kekafiran. Tapi minimal ditolong dengan apa? Makanya ada seorang anggota keluarga Nabi, Al-Abbas, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan berkata, ya fima makna, ya Rasul, ya sesungguhnya pamanmu Abu Thalib sudah membelamu mati-matian, menjagamu mati-matian. Apa yang dia dapat? Apa jawaban Nabi? Iya, sesungguhnya Abu Thalib berada di keraknya penghuni neraka. Ya, lalu ya aku tolong dan apa? Dinaikkan sampai menjadi orang yang berada di dasar atau di neraka yang paling atas gitu kan. Paling ringan, Pak. Dan dihukum dengan hukuman paling ringan, yaitu apa? Memakai terompahnya penghuni neraka, otaknya mendidih. Itu paling ringan tuh, Pak. Ya, maksud saya apa? Kalau Abu Thalib yang kafir aja dapat syafaat Nabi, bagaimana dengan sahabat Nabi yang sudah berjuang bersama Rasulullah, membela Rasulullah? Ketika Rasul dikepung dalam perang Uhud, para sahabat pasang badan semua. Ya, mereka menjadi pagar hidup supaya Rasul tidak terbunuh. Ya, maka mereka paling layak dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kan sering mendengar para kiai mengatakan, ya kita mengucapkan sholawat yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Ya, tapi para sahabat Nabi mereka lebih utama untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya jadi bisa jadi dengan syafaatnya Rasul mereka diampuni dosa-dosanya. Ya. Yang penting mereka adalah sahabat, dan sahabat itu kan semuanya meninggal dalam kondisi mukmin. Karena kalau dia meninggal dalam kondisi kafir bukan sahabat namanya. Ya, definisi sahabat kan apa? Yang bertemu Nabi, beriman kepadanya dan meninggal dalam kondisi beriman. Ya, meninggal dalam kondisi beriman. Meskipun ya ketemu Nabi hanya 1 menit saja, itu sahabat pasti. Itu disebut sahabat. Ya, maka ikhwas sekalian, ya mereka itu pasti ya mendapatkan, harusnya lebih berhak, lebih layak mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dikatakan, ya diampuni karena syafaat Nabi, di mana mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkannya. Kemudian, atau mereka diuji di dunia ini dengan ujian yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ini juga ikhwan. Ya, mereka sudah berperang mati-matian di jalan Allah, berjihad, Pak. Dan jihadnya mereka tidak ada rasa takut. Ya, semangat mereka membela agama ini. Ya. Makanya ikhwan sekalian, jihad yang mereka lakukan bisa jadi menggugurkan dosa-dosa yang sudah mereka lakukan tersebut. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa jadi diuji dengan ujian yang berat. Diuji dengan ujian yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Nah, ya makanya kalau kita lihat ada seorang wanita ya bernama Syuairah Al-Asadiyah. Beliau punya penyakit apa?
Ayan bahkan itu. Punya penyakit epilepsi. Ya, yang kalau kambuh itu, ya namanya epilepsi, kalau kambuh kan nggak tahu apa-apa Pak. Ya, dia akan guling-guling di tanah. Ya. 6. Ya. Dia datang kepada Rasul dan berkata apa? Ya Rasulullah, tolong doakan saya sembuh. Ya, doakan saya karena saya itu kalau kambuh, ya aurat saya tersingkap. Bayangkan, seorang wanita lebih memikirkan, ya bukan penyakitnya sebenarnya yang jadi utama, tapi auratnya tersingkap ketika, ya apa? Ketika kumat. Apa jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasul kasih pilihan, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah alaik. Ya, saya kasih pilihan. Kalau kamu mau, kamu sabar dan kamu akan mendapatkan surga, sabar dengan penyakitmu ini, dan kamu mendapatkan surga, atau saya berdoa kepada Allah agar kamu sembuh. Kira-kira jawaban wanita tadi apa, Pak? Ya sabar pasti. Jawabannya apa? Asbir kalau gitu. Kalau gitu saya sabar. Ya. Cuman permasalahannya ya Rasul, ini yang jadi permasalahan dia. Permasalahannya ya Rasulullah, apa? Bahwasanya kalau kumat, ya saya tersingkap auratnya. Ya, kalau kumat kelihatan aurat saya. Maka doakan kalau kumat aurat saya tidak tersingkap. Itu aja bayangkan. Penyakitnya enggak masalah. Yang penting ya ketika saya sabar dengan penyakit tersebut, dia masuk surga. Makanya berarti wanita ini sudah dijamin masuk surga dengan penyakit ayan yang dimiliki. Bahkan dia bukan wanita yang berkulit putih, Pak. Ya. Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya dia adalah wanita yang berkulit hitam, tapi dia menjadi penghuni surga, masya Allah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi dia mendapatkan ujian yang berat yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya di dunia, kan gitu. Menghapuskan dosa-dosanya di dunia. Ya, Umar bin Khattab ya memimpin kaum muslimin 10 tahun lebih, meninggal dalam kondisi ditusuk bukan oleh orang mukmin, bukan oleh orang Islam. Itu yang disyukuri oleh Umar bin Khattab. Siapa yang bunuh saya? Oh, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Ya, maka Umar bin Khattab apa? Bersyukur yang membunuh saya adalah orang, yang menusuk saya adalah orang kafir. Ya, sehingga berarti dia mati syahid meskipun berada di atas kasur. Ya, makanya kejadian yang akan dialami oleh Umar dan oleh Utsman ini sudah disampaikan oleh Rasul. Ya, bahwasanya Umar akan meninggal dalam kondisi syahid. Ya, karena ditusuk itu tadi. Nah, ikhwas sekalian, artinya mereka itu mendapatkan ujian-ujian yang bisa menghapuskan kesalahan mereka. Apabila demikian yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi, artinya ini kita bicara kalau sahabat tadi berbuat dosa loh, Pak. Seandainya sahabat tadi berbuat dosa, sudah banyak yang pasti akan menghapuskan dosa mereka. Mereka orang-orang yang langsung bertobat. Ya. Mereka itu mencontoh kepada ya Nabi Adam alaihissalam, kan gitu. Ya, Nabi Adam kan ketika memakan buah yang terlarang maka langsung ingat sama Allah, langsung minta ampun sama Allah. Nah, para sahabat tuh kayak gini, Pak. Dan orang-orang yang seperti ini orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ikutin iblis. Kalau iblis kan nggak kayak gitu, Ikhwah. Ya, iblis kan ketika sudah ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menjadikan kamu itu nggak mau sujud? Allah sudah perintahkan kamu sujud, kok nggak mau sujud? Ini perintah loh.
Ya, kalau iblis kan berbalik dengan Abi Adam. Kalau Abi Adam langsung bertobat, iblis mengatakan, yo saya kan lebih baik. Kan gitu. Saya lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Ya, maka Allah langsung menghukum dia ya dengan kesesatan yang nyata. Enggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya ikhwas sekalian, ketika kita berbuat dosa, mari kita segera meminta ampun kepada Allah. Jangan kayak iblis. Ya. Bukan hanya itu, begitu selesai dan dikatakan tersesat, mereka dengan iblis mengatakan, ya Allah karena engkau sudah menganggap saya tersesat, maka apa? Maka tangguhkan kematian saya sampai hari kiamat. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Nabi kan kayak gitu. Para sahabat Nabi itu seperti Nabi Adam. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan langsung datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, minta ampun masih. Ya, itulah para sahabat Nabi. Jadi kita bicara apabila yang mereka lakukan dosa ini, kalau benar-benar melakukan dosa. Karena para sahabat benar-benar takut dengan yang namanya dosa. Ya, para ulama salaf itu, ya, terutama juga para sahabat Nabi menandang dosa itu satu hal yang berat gitu. Ya, makanya dikatakan bahwa para ulama atau para salafus soleh itu memandang dosa seperti berdiri di samping gunung yang akan meletus, Pak. Gimana, Pak? Ya, apakah kita nyantai-nyantai aja, oh gunung meletus kita nyantai gitu kan? Enggak, Pak. Itu pasti ada ketakutan yang benar-benar takut. Ya, khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Tapi kita menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung kita. Ada lalat tiba-tiba hinggap di hidung, ya otomatis usir aja, selesai. Ya, inilah kita menganggap dosa-dosa kita. Makanya ikhwas sekalian, jangan kita meremehkan dosa. Ya, banyak orang meremehkan dosa karena menganggap atau ada kalimat kecil gitu loh, Pak. Ada kalimat kecil, ya ini dosa kecil lah ini kan gitu. Maka ikhwas sekalian jangan terpengaruh dengan kecilnya dosa. Jangan terpengaruh dengan kecilnya syirik. Karena itu adalah berbahaya. Dikatakan oleh syair apa? Ya, la tahkironna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kau remehkan dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya ya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil kecil. Lah kalau kita dengan dosa kecil, oh santai cuma kecil, oh santai cuma kecil, kecil terus lama-lama besar, Pak. Makanya dikatakan oleh para ulama apa? La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau diiringi dengan taubat. Ya, orang berbuat dosa besar, tapi dia langsung ingat Allah, dia langsung bertobat, ya udah terhapus dosanya pasti. Sebaliknya wala saghirata ma'al israr, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Ya, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Naudzubillah. Maka ikhwas sekalian, kembali lagi kepada para sahabat Nabi, kalau mereka berbuat dosa, ya pasti sudah terhapus dosa-dosanya. Apalagi ikhwah, ya di sini dikatakan bagaimana kalau perkara-perkara yang mereka lakukan itu adalah ijtihad mereka. Ya, kalau ijtihad mereka terus salah, ya tetap dapat pahala. Ya, makanya ikhwas sekalian, kalau yang diperselisihkan ini adalah ijtihad mereka, maka di sini dikatakan kalau benar mereka mendapatkan 2 ganjaran, 2 pahala, dan apabila salah mereka memperoleh 1 ganjaran. Sementara kesalahannya diampuni, udah selesai, Pak. Ini sahabat Nabi ikhwas sekalian. Ya, jadi jangan sampai ya mereka itu memiliki dosa lalu kita pikirkan dosanya para sahabat, enggak. Ya. Jangan sampai mereka punya ijtihad, ya, lalu ijtihadnya salah, itu menjadi ya gambaran kita. Tidak, meskipun mereka salah dalam ijtihadnya, mereka tetap dapat pahala dan kesalahannya pasti terampuni. Ini ikhwah. Ya.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kita ya sibuk dengan perselisihan mereka. Nah, lanjut. Sesungguhnya kadar yang diingkari dari perbuatan mereka yang tidak menyenangkan sangat sedikit sekali. Lagi pula dapat terampuni jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka, yaitu iman kepada Allah dan Rasul-Nya, jihad, hijrah di jalan Allah, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Cukup. Ikhwah. Kita katakan di sini, kembali lagi kita ya memuji mereka. Sesungguhnya kadar yang diingkari dari perbuatan mereka yang tidak menyenangkan. Mungkin suatu ketika jenengan akan baca sebuah sejarah, kok Muawiyah kayak gini ya? Kok Ali seperti ini ya? Mungkin itu membuat kita bertanya-tanya. Ya. Tapi hakikatnya yang seperti itu sangat sedikit sekali, Pak. Ya, makanya dari awal sudah kita katakan, ketika jenengan menemui hal seperti itu, berhenti, Pak. Jangan diperlebar, jangan dipikirkan. Kok bisa-bisanya Muawiyah menyerang Ali misalnya, naudzubillah. Kok bisa-bisanya Ali seperti ini? Oh, kok bisanya Aisyah seperti ini? Jangan. Sudah tinggalkan itu semua. Makanya di sini dikatakan mereka sudah meninggal, selesai. Cuman di sini dikatakan kadar yang diingkari seperti itu jumlahnya sedikit. Ya, kalau kita mulai bicara perselisihan itu kan munculnya kapan? Ya, munculnya itu mulai dari zamannya Utsman bin Affan ketika mulai terbunuh. Ketika beliau terbunuh. Padahal ini terbunuhnya Utsman ini kan sudah digariskan oleh Allah dan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, bahwa Utsman nanti akan menjadi syahid. Utsman nanti akan terbunuh, Pak. Ya, coba kita lihat, kita ambil sejarah, Pak. Makanya ini ikhwas sekalian, saya sih wasiatkan kepada antum semua, baca sirah Nabi dan sirahnya minimal sirahnya 4 sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Coba kita lihat bagaimana Utsman bin Affan terbunuh. Itu kan akibat tuduhan-tuduhan palsu, Pak. Menjelek-jelekan Utsman. Di antara yang dituduhkan jelek kepada Utsman apa? Utsman nepotisme, yang dipilih hanya keluarganya sendiri. Padahal ya lebih banyak orang lain dibandingkan keluarganya sendiri. Ini yang pertama. Kalau kita bicara sejarah ya, Pak. Yang dipilih Utsman dari keluarganya hanya sedikit. Itu pun, nah ini yang harus pahami. Yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik dan pilihan. Wajar dong kan gitu. Boleh dong. Saya pilih dia karena dia punya kemampuan, punya kapasitas. Tapi kalau kita bandingkan jumlah keluarganya Utsman yang menjadi pemimpin-pemimpin dibandingkan dengan yang lain, lebih banyak orang-orang lain. Bahkan di zaman Rasul, ya lebih banyak itu keluarganya Utsman yang menjadi ya pemimpin-pemimpin dan sahabat-sahabat senior, ikhwas sekalian. Ya, di sini ikhwas sekalian, karena tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dusta, banyak orang terprovokasi. Itu masih banyak sahabat loh, Pak. Sehingga orang-orang dari Mesir, orang-orang dari Irak, pura-pura mau naik haji, bukannya pergi ke Mekah malah ke Madinah dan mengepung rumahnya Utsman bin Affan, naudzubillah. Ya, sahabat yang menjadi menantunya Rasul, bukan main-main, menantunya bukan menikahi satu wanita, 2 wanita. Kakaknya meninggal, menikahlah dengan adiknya kan gitu. Ini semua anaknya Rasulullah. Kok mereka tega-teganya mengatakan, ya Utsman ini ya dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, tuduhan-tuduhan dusta, Pak. Ya. Yang sampai pada akhirnya, Pak, orang-orang yang mengepung Utsman inilah yang membunuh Utsman bin Affan. Sekelas Utsman, Pak, yang sudah dijamin surga. Ya, sudah mulai di situ ada perselisihan di situ. Ya, nah, ikhwas sekalian, jadi sekali lagi saya bilang, kalau bisa jenengan punya sirah para nabi atau sirah nabi dan juga sirah para sahabat nabi. Ya, minimal yang ditulis oleh Abdurrahman Rapat Basa kalau ada itu, Pak.
Ya, sudah diterjemahkan ini, sudah diterjemahkan. Baca yang terjemahan aja. Ya, baca yang terjemahan aja. Supaya apa? Kita melihat kecintaan kita terhadap mereka itu berlebih gitu. Ya, kita tumbuh kecintaan kita terhadap sahabat Nabi gitu. Ya, sehingga kita dengan tegas dan rela akan mengikuti mereka. Oleh karena itu ikhwas sekalian, sedikit sekali ya kadar yang mungkin tidak menyangka sangat sedikit, lagi pula dapat terampuni jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, makanya dikatakan ya bertemunya sahabat atau berdirinya sahabat di sisi Rasulullah meskipun hanya sebentar lebih baik daripada kalian yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwah. Makanya bisa jadi sudah terampuni dibandingkan jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka. Yaitu apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Keimanan mereka itu enggak kaleng-kaleng ibarat kata. Benar-benar beriman sudah. Kalau sudah menentukan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka siap membela mati-matian Rasulullah. Ya, makanya ada sahabat ketika ya dikatakan oleh Abu Sufyan, mau enggak? Ya, sahabat ini ditawan, mau enggak kamu kalau seandainya tempatmu digantikan oleh Muhammad? Ya, maka sahabat itu dengan tegas, demi Allah saya tidak akan rela Rasulullah tertusuk jarum atau duri sedikit pun, sedangkan saya itu bersenang-senang dengan keluarga saya di rumah. Saya enggak rela gitu. Ini para sahabat Nabi. Ya, jadi mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka berjihad. Semangat mereka berjihad. Ya. Bahkan apa? Ketika dalam satu peperangan yang membutuhkan biaya yang besar, ya, membutuhkan dan perjalanannya ini sangat jauh, ya, ada sahabat-sahabat yang sudah tidak punya kendaraan. Ya, mereka tidak punya kendaraan sehingga apa? Tidak bisa ikut dalam perang tersebut. Apakah mereka untung saya nggak punya kendaraan? Nggak gitu Pak. Mereka datang kepada Rasul meminta, ya Rasulullah tolong biarkan kami, carikan kami kendaraan, kami ingin ikut. Tapi Rasul tidak bisa memberikan solusi. Apa yang terjadi? Mereka senang tidak, mereka menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena nggak bisa ikut dalam jihad tersebut, Masya Allah. Gak bisa ikut dalam peperangan tersebut ya, karena tidak punya kendaraan. Naam ikhwas sekalian, bagaimana mereka berhijrah di jalan Allah ya, makanya hijrah ini bukan perbuatan yang mudah ikhwas sekalian. Ibarat kata kita sudah ya dari kecil di Pati, tinggal di Pati sampai besar di Pati, tiba-tiba ya orang-orang itu menyatakan kamu jangan tinggal di sini, harus pergi, kan berat Pak. Ya, atau di sini nggak bisa kita beribadah dengan baik misalnya, harus hijrah. Hijrah dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, harus meninggalkan kampung halamannya, keluarganya. Kita lihat hijrah yang pertama kemana? Ke Habasyah, Ethiopia sekarang ini, negeri Afrika Pak. Ya, mereka hijrah ke sana jauh. Ya. Demi apa? Untuk mempertahankan agama ini sampai pun akhirnya mereka berhijrah ke kota Madinah. Membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas. Ya, mereka para sahabat senantiasa terdepan dalam membantu Rasulullah, kemudian mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang paling penting ini. Bahwa mereka itu belajar, Pak. Gak ada istilah sahabat Nabi itu ya gak dapat ilmu dari Rasul, enggak. Karena minimal ketika sholat Jumat yang khutbah Rasulullah ya, otomatis ketika Rasulullah khutbah kasih ilmu, para sahabat saat itu ya dapat ilmu. Makanya ikhwah sekalian, cukuplah kalau kita katakan kenapa sih apa-apa harus sahabat Nabi? Karena mereka langsung belajar kepada Rasul. Ya, mereka langsung belajar kepada Rasulullah. Masa kita abaikan itu? Ya, tiap hari, bahkan mungkin terkadang waktu subuh tiba-tiba Rasul memberikan wejangan, memberikan nasihat.
Meskipun Rasul tidak tiap hari akan memberikan wejangan, betul. Ya, karena disebutkan dikatakan apa? Bahwa Rasul itu menjarangkan atau apa? Memberikan waktu nasihat, gak tiap hari nasihat terus, enggak. Karena Rasul takut apa? Takut mereka itu bosan dengan nasihat. Padahal ini para sahabat Nabi gak mungkin bosan, tapi Rasul melihat hal itu. Ya. Nah, ikhwas sekalian, jadi mereka belajar ilmu agama ya bukan lewat ya perantara, tidak, tapi langsung terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja sudah merupakan keutamaan. Ya, maka mereka insya Allah paham apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu apa, paham mereka. Ini ikhwas sekalian. Kemudian yang terakhir di sini, mereka beramal soleh. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang terdepan dalam mengamalkan amal soleh. Ya, bahkan mungkin sekedar mungkin amalan-amalan yang remeh atau mungkin sunnah-sunnah yang terlupakan, insya Allah sahabat tidak akan terlupakan. Ya, Bilal bin Rabah sendalnya sudah ada di surga. Apa amalannya? Setiap selesai wudhu, ya, beliau akan sholat 2 rakaat. Itu diamalkan dan menyebabkan sendalnya sudah berada di surga lebih dahulu, masya Allah. Amalan-amalan kecil, insya Allah itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Makanya ketika kita bicara, ya orang-orang miskin iri kepada orang-orang kaya, irinya apa? Harta? Enggak. Irinya adalah bagaimana orang-orang kaya bisa bersedekah dengan kekayaannya. Ya, hanya mereka mengatakan, ya Rasul, enaknya jadi orang kaya. Apa maksudnya enaknya? Lah iya, sholatnya bareng, puasanya bareng, ya, ibadahnya bareng dengan kita, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang miskin dari para sahabat Nabi. Mereka pengen beramal soleh. Ya, akhirnya Nabi memberikan apa? Ya sudah, kamu